Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita memperingati ibadah Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya walaupun mungkin kita terpisah secara jarak, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kasih Tuhan akan menjamah ibadah raya online kita di Jumat Agung ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai ibadah raya kita. Bapak, kami bersyukur pagi ini Engkau baik dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau memelihara kami. Terlebih kami dipelihara, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kecukupan, kami dilindungi, kami disertai. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu. Dan hari ini kami memperingati ibadah Jumat Agung, hari kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kematian-Mu menebus hidup kami, kematian-Mu membawa pemulihan dalam hidup kami. Dan kami percaya, dan Engkau mengalahkan semua kutuk, semua maut pada waktu Engkau mengambil kunci kerajaan maut di tengah-tengah Tuhan kematian-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mau memperingati ibadah raya ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan menjamah kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sejenak kita sembah Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat pengorbanan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saya persilakan hambanya Burut untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Oh, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersama umat-Mu, kami bersepakat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup. Dan saya percaya Tuhan, firman-Mu hidup di dalam mereka. Biarlah hati mereka bagaikan seperti tanah yang subur. Benih ilahi yaitu firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa baik ya. Amin. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya bersuka cita karena pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. Ya, di Jumat yang agung ini saudaraku, kita boleh mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Amin. Haleluya. Dan katakan kanan kiri, kamu harus semangat, harus sukacita. Amin. Sebab ini kesempatan ya, kita boleh ibadah online. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena suatu saat ke depan ya saudaraku, kita tidak akan bisa seperti ini lagi. Meskipun saat ini gereja Tuhan mengalami lockdown saudara ya, biarlah itu semua saudaraku ya tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita. Amin. Amin saudaraku ya. Sebab Tuhan sangat serius kepada kita saudaraku ya. Amin. Janjinya itu kekal. Sebab itu saya mau sampaikan tentang perjanjian darah saudaraku ya. Saudara, tema ini saya ambil saudaraku ya, karena luar biasa perjanjian antara Tuhan dan umatnya itu ditandai dengan darah. Ya. Kalau sudah ditandai dengan darah, berarti itu sesuatu yang serius dan tidak main-main, saudaraku. Amin. Ya, tapi seringkali, saudaraku ya, umat Tuhan itu menyepelekan, ya. Kalau dulu waktu kita masih bebas bisa beribadah di rumah, tempat ibadah semacam ini, dulu saudaraku ya sering kita absen. Ya, kenapa kok nggak ke gereja? Iya sibuk, lembur Bu. Gitu ya. Kenapa nggak ke gereja? Iya kemarin repot banyak tamu. Ya, kenapa nggak ke gereja? Iya bangun kesiangan Bu. Gitu saudaraku ya. Ya, saudara mungkin banyak alasan begitu ya. Tetapi hari-hari ini kesempatan yang seperti ini saudaraku ya, itu take it all. Amin. Ambil semua. Do the best for Jesus. Do the best saudaraku ya. Selama kita
masih diberi kesempatan saudara untuk hidup, ambil kesempatan ini. Amin. Ambil kesempatan ini. Ya. Jangan pernah engkau lemah. Ya. Jangan engkau hanyut ya dalam suasana lockdown ini saudara. Ya, saya tahu ini mempengaruhi semuanya, tetapi jangan mempengaruhi iman saudara. Amin. Amin. Mari segera kita masuk saudara gue. Kita belajar, siapkan catatan saudara. Ya, siapkan semuanya saudara ya. Do the best, take it all, ya kan? Kesempatan yang terakhir ini, ya. Saya pernah berkata ya kepada salah satu umat Tuhan, ini adalah peperangan yang terakhir. Ya. Jadi inilah yang menentukan, ya ini semua yang menentukan. Hari-hari ini adalah hari-hari penentuan saudaraku, amin, haleluya. Mari kita baca saudaraku di Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Ya, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan dengan seksama firman Tuhan ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sekali lagi, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Amin. Ya, telingamu coba sekarang siapkan untuk mendengarkan ini. Tuhan ya, untuk melakukan kehendaknya. Dia ya, di sini dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jadi saudaraku, semua perjalanan hidup ya, semua hubungan itu dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan. Yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi, semua perjalanan hidup, semua hubungan itu dibangun dengan kesepakatan dan perjanjian. Amin. Contoh soal saudaraku ya, hubungan suami istri, iya kan? Itu pasti ada perjanjian tertulis di dalamnya. Betul enggak? Ya. Contoh catatan sipil, di situ ada perjanjian pernikahan. Kan nggak mungkin orang ya berkata begini, yuk kita nikah yuk, tapi nggak usah pakai perjanjian, ya nggak usah pakai catatan sipil, ayo kita nikah aja. Itu bukan nikah saudaraku, tapi itu kumpul kebo. Ya saudara, ya itu kumpul kebo, betul ya. Semua ikatan pernikahan harus didasari dengan perjanjian tertulis, ada dicatat catatan sipil saudaraku ya. Demikian juga hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Amin. Jadi hubungan Tuhan dengan umat Tuhan itu didasarkan atas perjanjian saudaraku. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara tentang Yesaya pasal yang ke-60 saudaraku ya. Saya tawarkan kepada saudara semua, ayo kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Kita masuk dalam ikatan Tuhan. Dan saya katakan juga, perjanjian itu didasarkan atas dua orang yang saling bersepakat. Masih ingat itu saudara? Dua orang yang saling bersepakat. Amin. Ya, antara Tuhan dan kita. Jadi dua yang harus melakukan perjanjian itu. Tuhan melakukan bagiannya, umat Tuhan melakukan bagiannya saudara. Amin. Yesaya pasal 60, waktu itu saya sampaikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saudara. Saudara mungkin saat itu, saudara belum mengalami kegelapan yang sekarang ini. Saudara, ya saya ingatkan kepada saudara, ya hari-hari ini saudaraku, Yesaya pasal 60 ya itu tergenapkan semua saudaraku. Bahkan saya juga pernah sampaikan tentang peperangan rohani saudaraku. Ya, saya ingatkan kepada saudara, jangan pernah main-main akan firman Tuhan saudaraku ya. Firman Tuhan itu iya dan amin.
Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan itu adalah apa yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Itu tidak pernah sia-sia, saudaraku. Dan itu harus digenapi. Amin. Amin, saudara. Saudara tahu, peperangan hari-hari ini bukan hanya sekedar level keluarga. Bukan hanya sekedar level kota. Tetapi peperangan hari-hari ini sudah mencapai level dunia, saudara. Saudara harus menyadari ini. Kita butuh masuk dalam perjanjiannya Tuhan. Amin. Saya ingatkan kembali, saudara. Kita harus mengingat itu. Amin, saudara. Dan ayat yang keempat, Yesaya 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Saudara perhatikan baik, itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita mau dijadikan terang, kita mau dijadikan saksi. Amin. Ya, imamat yang rajani, kita akan menjadi raja-raja, kita akan memerintah bersama dia, saudara. Ya, ini bukan omong kosong, saudara. Mungkin saudara sebagian orang, Yesaya pasal 60 yang dulu saya sampaikan kepada saudara, itu mungkin kata pendeta, ya kan? Itu terlalu besar gitu. Saudara dan saya ini diciptakan mulia, sungguh besar. Dan rancangannya itu, saudaraku ya, rancangan besar, saudaraku. Dan ini maksud Tuhan. Saya ingin saudara mengingat kembali ya di Yesaya pasal 60. Tapi kita ambil di ayat yang kedua saja, saudaraku ya. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Mari kita baca, saudara. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sekali lagi, saudaraku, sekali lagi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ya, kita inilah garam dunia, kita inilah terang dunia. Amin. Kita akan menjadi terang oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu di masa gelapnya ini, gelapnya dunia ini, saudaraku ya, hati-hati engkau berkata-kata. Amin. Jaga hati saudara. Dan iman saudara harus kuat. Manusia roh saudara harus kuat. Amin. Amin, saudaraku ya. Tuhan serius bicara tentang perjanjiannya. Sebab itu dalam Ibrani pasal 9. Mari saudara kita baca di Ibrani pasal yang ke-9. Haleluya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ya. Jadi katakan kepada kanan kiri, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dunia loh saudara. Ya. Oke, sudah. Jadi Tuhan janjikan, Tuhan akan menetapkan engkau. Tadi di Yesaya Tuhan bilang, Tuhan akan menetapkan engkau untuk menerangi. Ya, kemudian menetapkan engkau untuk menjadi raja-raja, menjadi pemerintah-pemerintah. Amin, saudara. Dan perjanjian ini, saudara, ya, Tuhan serius sekali akan menjadikan saudara seperti itu. Perjanjian ini kekal dan ditandai dengan darah. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan bagi saudara. Ya. Itu perikopnya berkata Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna,
yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, saudaraku. Dengan apa? Membawa darahnya sendiri, saudaraku. Ini bicara, saudaraku ya, tentang perjanjian darahnya Tuhan. Tuhan dengan umatnya, saudaraku ya. Ya, sebelum ini, saudaraku ya, waktu zaman Musa, ya, Tuhan pernah memerintahkan sebuah kemah di mana Tuhan berhadirat di situ. Musa disuruh membangun sebuah kemah, saudaraku ya. Dan itu disebut tabernakel. Artinya tabernakel adalah tempat Tuhan berhadirat. Saudara tahu itu semua ukurannya, saudaraku ya. Ukurannya itu semua ditentukan oleh Tuhan. Dan di situ ada tiga saudaraku, 3 ruangan. Yang pertama halaman, dan yang kedua ruang kudus, saudaraku ya. Dan yang ketiga ruang maha kudus. Saudara tahu itu ketika masuk pintu gerbang pertama halaman, itu semua ditandai dengan darah. Sampai ke ruang kudus semua ditandai dengan darah. Bahkan alat-alat yang ada di rumah Tuhan itu, di ruang di tabernakel itu, saudaraku ya, itu semua ditandai dengan darah, saudaraku ya. Oleh sebab itu saudara, ya, ini penting, ya. Dan Tuhan katakan, ya, di ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Ya. Bukan lagi seperti kemahnya Musa, di mana ya imam aja ketemu Tuhan itu 1 tahun sekali, saudara. Ya. Itu imam pada zaman Musa, saudara. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kita itu, saudara. Dia datang, ya, dia menjadi imam besar. Dan dikatakan, saudaraku ya, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Siapakah kemah itu, saudaraku? Itu saudara dan saya, saudara. Amin. Itu saudara dan saya. Amin, saudara. Dan dia mau mengikatkan perjanjian itu dengan saudara dan saya. Dengan perjanjian darah. Kalau dulu kemah Musa, ya, dengan darah domba jantan, saudaraku ya. Itu semua ditandai dengan darah, dipercik semua. Itu dulu. Tetapi sekarang cukup satu kali imam besar ini datang, saudara ya, ke muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus ini, perhatikan baik. Dia tidak membawa darahnya domba, tidak membawa darahnya binatang, saudaraku. Tetapi dikatakan ayat yang ke-12, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Katakan sama-sama, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini tidak main-main. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, sebab itu mari, saudara, saya ingatkan kepada saudara, jawil kanan kiri, ayo masuk dalam perjanjian Tuhan. Ini penting, saudaraku. Amin. Di Amos pasal 3 ayat 3, coba Amos pasal 3 ayat 3, saudaraku ya. Di sini, saudaraku ya. Silakan multimedia gak bantu saya di Amos pasal 3 ayat 3. Mari sama-sama kita baca, saudaraku ya. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amin. Amin, saudaraku ya. Sekali lagi, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amin. Ya, makanya saudaraku, perjalanan hidup ini harus ditandai dengan perjanjian. Ya, kita harus sadar ini. Ya, dan perjanjian itu harus dilakukan dua belah pihak. Salah satu tidak melakukan, maka salah satu tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Amin, saudaraku ya. Nah, kita ini berjanji dengan Tuhan yang besar. Dia Allah yang setia dan dia pasti menepati janjinya. Bahkan saudara-saudara kalau nggak percaya, hari-hari ini kalau nggak percaya firman Tuhan, saudaraku ya, lebih percaya dengan kejadian-kejadian
yang ada, saudaraku. Ini semua harus terjadi, saudara. Ini semua harus terjadi dan Tuhan tidak pernah menyembunyikan atau merahasiakan apapun yang terjadi atas muka bumi ini, tidak pernah. Semua itu ada di dalam firman Tuhan, semua ada di dalam Alkitab ini, saudaraku ya. Amin. Dimulai dengan tanda-tanda, ya. Ini sudah zaman akhir, kita ini sedang berjalan ya di zaman yang akhir. Ya, setelah zaman ini sudah nggak ada lagi, saudaraku ya. Itu Tuhan sudah datang. Kita akan bersama-sama di dunia yang baru, yaitu Yerusalem baru, saudara. Sebab itu saya katakan peperangan yang terakhir di hari-hari ini, saudara. Saudara sadari, ya tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Ya, bangsa melawan bangsa, peperangan sudah terjadi, betul? Kemudian gempa bumi itu sudah terjadi. Bahkan di Palu kemarin, waduh puluhan ribu orang ya tahu saudaraku ya, yang ditelan bumi itu sudah terjadi. Dan sekarang saudaraku, sekarang penyakit sampar, ya kan, yang namanya virus COVID-19, saudara, ya, saudara, ini tangan Tuhan sendiri yang membuat, saudaraku, ya, Dia penguasa langit dan bumi, ya. Kita sedang digoncang, ya. Tuhan katakan sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi, tapi tidak cukup bumi saja. Di Ibrani pasal 12 itu, saudara. Tetapi akan menggoncangkan langit. Bukankah kita sudah melihat ini, saudara, perjalanan hidup kita ini, bumi sudah digoncang, amin. Ini penyakit sampar sudah melanda, saudara ya. Suatu penyakit yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ini unseen war, saudara. Ini peperangan yang tidak terlihat sebenarnya. Ya, sadari ini, saudara. Ya. Saudara harus bangkit menjadi terang, amin. Jangan terpuruk dengan keadaan ini, jangan takut. Katakan kanan kiri, jangan takut, jangan pernah takut. Sebab apa? Ingat, kita ini hidup dalam perjanjian Tuhan. Orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan, janji Tuhan akan melindungi, ya. Itu pasti akan ditepati. Amin. Kita akan diluputkan. Itu pasti akan ditepati. Sebab Tuhan itu yang berjanji itu setia. Iya dan amin. Amin. Sepakat sama Tuhan, saudara. Sepakat dengan perjanjian dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Orang benar itu hidup oleh iman. Amin. Ya. Kita harus menyebarkan vaksin bagi virus ini, saudara. Jangan sebarkan hoak. Jangan sebarkan berita-berita yang mengedonkan iman, yang membuat takut, yang meden-medeni. Tapi jadilah penyebar vaksin daripada virus corona. Apa iku, Bu? Mungkin ada yang tanya, apa Bu Pendeta? Vaksin apa yang harus kita sebar? Namanya iman, faith, amin, faith. Sebarkan, kuatkan saudara-saudara kita yang di luar sana. Berikan, kau harus jadi saksi, amin. Saksikan kebesaran Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ini bukti, ya, pembelaan Tuhan. Ini bukti Tuhan menepati janjinya. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh adik saya, saudara. Dan ternyata di situ telepon conference. Jadi ada beberapa orang dan salah satu itu ada seorang ibu. Ya, dia mengalami kesusahan berat besar karena dia punya anak 8 bulan. Masuk ke rumah sakit. Ya, masuk di rumah sakit dan dinyatakan nafasnya itu susah. Jadi terjadi infeksi pernafasan sampai dimasukkan ICU dan dikatakan dokter, Bu, ini kalau pakai oksigen biasa itu enggak bisa. Ini harus oksigen yang yang khusus. Ya memang harganya mahal gitu ya. Dia menangis, saudara. Dia orang yang cukup sederhana. Dia menangis. Kemudian dia telepon, ya. Telepon adik saya dan akhirnya disambungkan ke saya. Saudara, waktu itu kami berseru
Ya, telepon conference ini bisa beberapa orang, saudara. Kami berseru dan berdoa. Saya percaya Tuhan, jangan ambil anak ini. Bapak, kami rindu anak ini menjadi saksi, ya, bahwa mujizat masih ada. Saudara tahu disinyalir anak ini sakit COVID-19. Ya saudaraku ya. Jadi makanya ditaruh di ruangan khusus di ICU, saudara. Dan tahu saudaraku, begitu kita berseru di dalam nama Yesus, darah Yesus mampu menyembuhkan anak ini. Anak ini ada roh kebangkitan dan kehidupan, saudaraku. Saya sambil menangis, saya berseru memohon, dan apa yang terjadi keesokan harinya, kami dengar kabar, saudaraku ya. Anak ini yang tadinya tidak sadarkan diri, jadi seperti koma, tiba-tiba sadar, saudara. Bisa nangis, dan ibunya boleh diizinkan menyusui, tapi matanya belum melek, saudaraku ya. Kemudian hari berikutnya ada kabar lagi, saudara. Ternyata anak ini sadar, ya. Anak ini sadar, saudaraku ya. Dan puji Tuhan, oksigennya itu boleh diambil. Ya tidak pakai oksigen lagi, sudah sadar. Tapi saudara, ditunggu lagi hasil tesnya. Apa dia masuk di COVID-19 apa enggak? Ya saudaraku. Ya saudaraku, hari berikutnya itu ada progres lagi, saudaraku. Ternyata dia bebas. Dia negatif, tidak kena COVID-19. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Itu kuasa darah Yesus, ya. Dia yang berjanji, dia setia, dia menepati. Saudara tahu, hari Minggu, saudaraku ya, saya dengar kabar lagi, saudaraku ya. Dokter, ya, dia katakan begini, saya seumur hidup ibu, baru pertama kali menangani ya seorang yang sakit di ICU tanpa bantuan oksigen. Amin. Ya, dia baru pertama kali, saudaraku. Ini mujizat ibu, ini berkat doa daripada bapak dan ibu. Dia katakan begitu, saudaraku ya. Ini mujizat. Dan hari Minggu, saudaraku ya, kemarin saudara diperbolehkan di ruang kamar biasa, tidak ICU lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, haleluya. Dahsyat, amin. Ya, perjanjian itu kekal, saudara. Makanya saudara jangan takut. Ya, yang takut coba jawilen. Hei, gak usah tegang-tegang, gak usah takut. Ya kan, masa kalah sama Jojo, saudaraku ya. Jojo ini telepon sama temennya, Al, jangan takut Al sama virus corona, ya. Lawan virus corona. Virus corona itu takut sama darah Yesus, ya. Lawan Al dengan apa? Cuci tangan, mandi bersih, cuci kaki yang bersih, ya. Oke, itu saudaraku. Ya, ini anak saya, saudaraku ya. Anak kecil aja udah tahu, saudaraku ya. Ini tapi yang besar-besar ini, saudaraku, aduh, kirim hal-hal yang menyeramkan dan medeni, saudaraku ya. Sudah berhenti saja, saudaraku. Amin. Tapi sebarkan virus, ya, vaksin iman. Kita hidup oleh iman. Amin. Saudara yakinlah, saudaraku ya. Tuhan itu mau jadikan kita seperti Kristen Raja Wali. Amin. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup ini, saudaraku ya, itu benar-benar enggak nutut. Pikiran kita enggak nutut. Betul enggak? Cara berpikirnya Tuhan dengan cara berpikir kita itu, ya saudaraku, seringkali berbeda, betul enggak? Iya kan? Rancangan kita sama rancangan Tuhan itu seringkali berbeda. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, bukan? Nah, saat ini, saudaraku ya, karena kita sudah seperti itu, saudaraku ya, sekarang bertobat. Amin. Berbalik dan bertobat. Saudara, ayah daripada anak ini itu seorang perokok berat. Dan dia bernasar kepada Tuhan. Hari-hari ini dia bernasar. Tuhan, aku mau meninggalkan rokokku. Aku tidak mau merokok lagi, saudaraku ya. Dan rupanya anak kecil bayi ini kena paru-paru karena apa? Ya mungkin karena papanya merokok, ya. Itu, saudaraku ya. Ini saya nggak nyinggung bagi yang perokok-perokok, ya toh, tetapi nabrak. Ya jelas-jelas saudara ini tidak penting. Amin. Saudara, Kristen Raja Wali itu seperti apa? Tuhan itu bagaikan induk Raja Wali, saudara.
perhatikan baik, jalan-jalan Tuhan, cara menuntun Tuhan, ya kan? Itu seperti Raja Wali. Raja Wali itu ketika dia membuat sarang, ya sarang itu ditaruh di gunung batu, saudara. Itu jauh dari musuh. Kalau ditaruh di gunung batu, bebas dari singa, ya, ular dan lain sebagainya, aman pasti. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara, ya, waktu itu telur sudah menetas dan burung Raja Wali sudah keluar sayap semuanya, anak-anaknya, saudara, ya. Perhatikan baik, sarang itu dibongkar habis, dibongkar, ya. Dan mau tidak mau, saudaraku ya, anak Raja Wali ini dipaksa untuk bisa terbang. Dan saudara tahu, ketika seorang bayi Raja Wali ini, saudaraku ya, ketika sudah punya sayap, kemudian sarangnya dibongkar, artinya kehidupan yang nyaman digoncang, dibongkar, saudaraku. Apa yang terjadi, saudara? Burung ini berusaha, tapi dia pasti akan jatuh karena tidak pernah terbang sebelumnya, betul tidak? Dan apa yang terjadi? Induk Raja Wali langsung nyaut atau langsung nolong anak Raja Wali, saudara. Ya. Tuhan kita itu seperti itu. Meskipun dalam kegoncangan ini, saudara, kita tidak akan pernah ditinggalkan dia. Amin. Kita akan diluputkan, kita akan dilindungi. Bagi yang percaya, bagi yang punya iman, yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, ya, ini saya katakan, saudaraku ya, karena seringkali banyak orang Kristen, ya, mencemooh orang Kristen yang lain. Oh, dia enggak punya iman, makanya kena COVID-19. Dia enggak punya iman, karena makanya kena corona, gitu, saudaraku. Bukan begitu, saudaraku. Kematian, ya, hidup itu kedaulatan Tuhan, saudaraku ya. Amin. Ya, bahkan Wahyu aja mengatakan orang yang mati yang di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Amin, saudara. Tidak usah menghakimi orang, saudara. Berhenti, stop. Amin. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya, kita tidak boleh ambil alih, saudara. Kematian hanya caranya, betul tidak? Ya kan? Caranya berbeda-beda. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit kanker, saudaraku ya. Biarno itu kedaulatannya Tuhan. Amin. Yang hidup ini yang penting. Sekarang yang hidup, perhatikan baik-baik. Supaya engkau ke depannya ini akan ada penganiayaan besar, saudaraku ya. Hati-hati, saudaraku. Saya tidak medeni, cuma mengingatkan. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Hidup terus dalam perjanjiannya. Artinya apa? Tuhan akan lakukan bagiannya dan saudara semua harus lakukan bagian saudara. Amin, saudaraku. Berbalik, bertobat kalau saudara keluar dari perjanjiannya. Itu, saudaraku. Amin. Amin. Sepakat sama Tuhan. Aneh, kita ini ikut Tuhan, saudaraku. Tapi tidak mau sepakat dengan firman Tuhan. Itu bagi saya aneh. Betul, saudaraku ya. Banyak orang-orang berkata, hei, orang-orang pada paranoid semua, saudaraku ya. Perhatikan baik. Orang kaya-kaya, saudaraku. Orang yang berduit, ya kan. Kalau waktu ada bom, ada kerusuhan masih bisa ke luar negeri, betul ya. Tetapi sekarang, saudara, perhatikan baik. Mereka tidak bisa kemana-mana. Dan mereka baru menyadari, ternyata uang itu bukan segalanya. Bagi engkau yang cinta akan uang, bertobat. Uang tidak bisa membeli nyawa. Pemazmur katakan, uang banyak tidak bisa membeli nyawamu. Saudara, di Italia banyak sekali, saudara ya, orang-orang kaya kena corona, saudara ya. Uang tidak ada artinya. Mereka mati. Uang tidak bisa menyelamatkannya. Amin, saudara. Semuanya akan digoncang. Bumi, bahkan langit. Tidak hanya bumi, tapi langit. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga akan mengalami kegoncangan. Tuhan menggoncang apa yang bisa digoncang, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Katakan dengan iman, siapa dia yang tidak tergoncangkan? Itu saya dan saudara yang punya iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan yang sepakat dengan firman Tuhan.
Amin. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, ya lakukan. Amin saudara. Ya, jangan paranoid saudara. Jangan saudara. Itu saudara. Perjanjian darah. Dia membawa darahnya sendiri. Saya lanjutkan ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin saudara. Haleluya. Kita ikut Tuhan, kita jadi orang Kristen saudaraku. Mungkin ada yang sejak lahir sudah Kristen saudaraku ya. Tetapi kalau kehidupan kita saudaraku ya, tidak ada pertobatan, tidak ada saudaraku, tidak ada penyesalan saudaraku ya ketika menyimpang saudara. Sekaranglah waktunya saudara harus bertobat. Karena Tuhan sedang menggoncangkan bumi dan langit. Amin. Tuhan menggoncangkan dunia ini, sini sudah level dunia. Seluruh dunia mengalami kesusahan besar saudaraku. Bahkan gereja-gereja Tuhan saudaraku juga mengalami kesusahan besar. Ya, ini saudaraku kita cepat-cepat berbalik. Amin. Ya, Tuhan ya, ini ada kesempatan ya. Darahnya mampu menyucikan hati nurani kita. Ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab itulah Tuhan Yesus kita mati di atas kayu salib saudara. Supaya apa yang dijanjikan itu bisa saudara terima. Amin. Bukankah kita sudah terima? Dulu ada mujizat. Saudara, sekarang pun juga ada mujizat. Amin. Selama kita masih hidup, selama Tuhan belum datang yang kedua kali, kita masih bisa terima mujizat. Amin. Percaya. Jangan ragu-ragu lagi, saudara. Jangan takut lagi. Amin. Sudah lakukan biasa, saudara. Ini baik juga, saudara. Bagi orang yang malas mandi. Ya, anak saya pernah bosan mandi, saudara. Tapi sekarang rajin mandi, saudara. Ya. Ayo saudaraku, jaga kebersihan, ya kan? Ya. Tuhan mau membentuk kita, saudaraku ya. Menjadi Kristen Raja Wali. Saudara tahu, Raja Wali itu ketika terbang ada badai, saudaraku ya. Oh, dia tambah seneng. Kalau burung emprit lari, delik kan saudara. Bukankah kita bukan emprit-emprit? Kita ini diciptakan menjadi Raja Wali, amin. Tambah seneng saudaraku ya. Dia enggak perlu kepakan sayapnya soro-soro. Dia malah terbang di atas badai. Amin. Ya, mari kita terbang di atas badai ini saudara ya. Saudara, ini satu kesempatan loh. Kita masih bisa online. Suatu saat kita tidak akan bisa lagi ibadah, tidak akan bisa lagi online lagi. Kita akan sembunyi-sembunyi, betul enggak? Tapi saya berdoa, saya sekeluarga berdoa supaya umat Tuhan ya, dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan tidak mau tertinggal. Saya mau rapture aja Tuhan. Saya enggak mau ya toh ambil bagian dalam kesusahan besar itu, saudara ya. Saudara tahu yang saya maksudkan, antikris, saudara ya. Saudara, ini resesi global sudah terjadi, saudara ya. Resesi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, dolar sudah naik luar biasa, saudara. Ya, dan ke depan prediksi, saudara ya, tidak semakin baik, tapi buruk, ya kan, saudara. Goncangan ini terus terjadi. Sebab itu saat ini yang harus kita lakukan klausul perjanjiannya. Ayo kita bertobat, berbalik, dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak main-main loh. Dia membangun ya baitnya, membangun satu tempat untuk kita berkumpul itu tidak main-main. Ya kan? Disertai dengan tanda darah, ada sacrifice. Saya percaya bangunan gereja yang kita bangun ini
ada pengorbanan, ada tanda darah. Dan saya percaya saudaraku, lockdown tidak akan selamanya. Ya, tergantung iman saudara. Sekarang saya ajak saudara sebarkan vaksin iman. Ya, kalau sudah tahu begini saudaraku, peperangan unseen war atau peperangan yang tidak terlihat begini, saudara harus petakan siapa musuh kita. Yang pertama jelas virus corona. Amin. Ya. Yang kedua apa saudaraku? Resesi dunia. Ini musuh. Ya. Yang ketiga apa saudaraku? Teror. Ya, iblis sedang menyebarkan teror. Iblis sedang menyebarkan ketakutan. Ya, roh ketakutan itu bukan daripada Tuhan loh, tapi itu iblis. Amin. Ini harus kita petakan. Apa? Bagaimana? Kalau sudah tahu begini musuh kita, 3 hal ini, ya sekarang kita melangkah, serang balik. Amin. Loh, bagaimana caranya? Kita berdoa, kita berseru, kita perkatakan firman Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin, saudara. Pondok Daud di tempat ini kita akan bangun setiap hari dan itu harus terjadi walaupun dengan online. Ya, gak apa-apa, saudaraku ya. Mungkin di rumah masing-masing tapi kita online setiap hari. Ya, ada di situ Zoom itu bisa 100 orang sampai. Di situ nanti kita akan ada pemimpin PIC yang ayo kita menyembah memuji dan mulai doa profetik kita declarekan. Amin. Saudara, kuat Tuhan ini melatih kita kok. Sebenarnya ini seperti Raja Wali tadi loh. Itu sarangnya digoncang, bumi dan langit digoncang. Amin. Itu untuk melatih kita ini loh, supaya kita jadi tidak tergoyahkan, supaya kita jadi Raja Wali yang bisa mengatasi badai ini. Amin. Itu tujuan Tuhan. Engkau harus jadi terang. Haleluya. Nanti bangsa-bangsa berduyun-duyun, loh kamu kok beda ya, kami semua susah, tapi engkau bisa beri makan banyak orang. Amin. Saudara, kita berbeda karena kita sudah masuk dalam perjanjian darahnya Tuhan. Amin. Perjanjiannya ya dan amin. Ya, dimeteraikan dengan darahnya sendiri, saudara. Makanya jangan sia-siakan waktu ini. Jangan engkau tidak yakin dan percaya akan Tuhan. Ya, saudara, jangan mengeluh, saudaraku. Saya percaya kemarin ibadah minggu, saudaraku ya. Saya melihat ya bagaimana firman Tuhan luar biasa dibentangkan oleh Bapak Gembala, saudaraku. Saya sampai meneteskan air mata. Karena apa? Kesusahan pada zaman Elisa, Nabi Elisa itu melebihi kesusahannya sekarang. Bahkan Alkitab mencatat, kesusahanmu untuk melawan dosa itu tidak sampai mencucurkan darah. Ya kan? Itu di Ibrani juga. Nah, kesusahan yang sekarang, resesi dunia yang sekarang ini belum seperti zamannya Elisa, saudaraku. Saya bayangin, saudaraku. Orang makan sampai tai, merpati aja lo dimakan, saudaraku ya. Harganya berapa, saudaraku? Mahalnya minta ampun, betul enggak? Ya kan? Tapi Nabi Elisa, ya saya belajar dari dia, saudaraku ya. Kita harus belajar dari nabi-nabi zaman dahulu. Dia berkata, firman Tuhan berkata, secepak gandum sedinar, ya, secelai sesikal. Loh, hari ini kelaparan berat sampai umat Tuhan tuh mau makan anaknya, saudaraku ya, bergantian. Nanti anakmu tak makan, besok anakku makan. Sampai kayak gitu loh, saudaraku ya. Ya, hari ini seperti itu. Dan firman Tuhan katakan, dia perkatakan Elisa, secupak gandum sedinar, secelai sesikal, saudaraku ya. Saudaraku, yang menangkap, saudaraku, itu mendapat. Tapi yang tidak menangkap, saudaraku, kesimpulannya, perhatikan, besoknya terjadilah seperti itu, saudaraku ya. Terjadi apa yang difirmankan Tuhan. Sebab itu saat ini pegang firman Tuhan, amin. Percaya akan perkataan Tuhan, saudaraku ya. Oh, perjanjian kita dengan Tuhan tidak main-main. Itu ada darahnya Tuhan sendiri, saudara. Sebab itu cek ke baju teh, cek nemene, saudaraku, Kristen aneh, saudaraku ya.
Tidak mau sepakat sama Tuhan, tidak percaya firman Tuhan. Kalau dengar firman, saudaraku ya, amin. Saudaraku, kalau kita sudah menyatakan tentang janji Tuhan, saudaraku ya, amin. Sambil kayak orang uraan gitu, saudaraku ya. Ya, aminnya itu kayak ngece gitu ya. Tapi di sini nggak ada, tapi di sana banyak, saudaraku ya. Tapi sayangnya di sana itu banyak yang kesini gitu, saudaraku ya. Lu betul, saudaraku. Firman Tuhan, pegang, tangkap, amin. Tangkap, kayak gini loh, coba. Kayak gini nangkepnya, tek, nah gitu ya, amin. Gitu saudaraku ya. Pak Gembala selalu ayo serukan, percaya sama firman, yakin, gitu ya. Tangkap saudaraku. Orang yang nggak nangkep nggak dapat apa-apa saudaraku. Bahkan perwira ya, yang disuruh raja untuk di pintu gerbang jaga itu nggak percaya saudaraku. Oh dia malah pencemooh dan melecehkan Tuhan. Iya kan? Tidak mungkin, akhirnya apa? Diinjak-injak orang, mati. Saudara diberkati, amin, haleluya. Mari saudara, ya, mari saudara, katakan kanan kiri sekali lagi. Kamu itu terang dunia loh, kamu itu garam dunia, ya. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Orang lain mengalami resesi, tapi kita dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan berdiri tegak, tidak tergoncangkan, bahkan kita akan memberi banyak orang, makan banyak orang. Amin saudaraku ya. Ini saatnya. Sudahlah saudaraku, take it all. Ya. Do the best. Lakukan semua pelayananmu seperti untuk Tuhan. Ya. Engkau punya tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan. Yang dalam melayani Tuhan, lakukan secara excellent. Jangan malas-malas. Katakan kanan kiri, jangan malas-malas. Amin, jangan malas-malasan. Hari ini harus rajin. Meskipun saudara lockdown ya, mungkin saudara tidak kerja ya. Banyak makan, banyak tidur saudaraku ya. Makan, tidur lagi, makan, tidur, bertobat. Amin. Mulai sekarang ikut Pondok Daud. Ikuti saudaraku ya. Ayo kita berdoa di rumah masing-masing saudaraku ya. Kita melalui online, handphone. Kita bisa saudaraku ya, kita daftar nanti ya. Daftar ke Ceregi ya kan. Bu, saya mau berdoa. Ya kan, nanti akan ada yang memimpin saudaraku ya. Lakukan ini saudaraku ya. Yang setuju katakan amin. Jadi ya, yang pertama, apa yang harus saudara lakukan jika ingin ikat perjanjian dengan Tuhan? Ya, supaya gampang diingat. 1, tinggalkan dosa atau bertobat, ya. 2, percaya dan yakin akan firman Tuhan. Amin. Catat ini baik-baik, saudaraku ya. Maka perjanjiannya akan berlaku bagi saudara. Ya, yang sekarang ini hidupnya menyimpang, cepat berbalik, ya, karena Tuhan akan segera datang. Tuhan mau penghuni surga itu banyak, ya. Tidak ada bapak tidak mau menyelamatkan anaknya. Betul apa betul? Amin. Ya, coba Ibrani pasal 13. Ya, Ibrani pasal 13 ayat yang pertama dan seterusnya saya akan bacakan bagi saudara. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Itu yang pertama. Saudara jaga hati saudara yang pahit-pahit, yang suka benci atau menyimpan kebencian, mulai bertobat. Tidak hanya ruangan lingkungan yang disemprot disinfektan, tapi hati juga perlu disemprot. Amin. Ya, semprot. Ya kan? Hati harus bersih, jaga hati karena Tuhan tuh melihat hati. Kenapa goncangan terjadi? Ya, karena Tuhan mau menggoncangkan setiap hati yang tidak bertobat. Ya, setiap hati yang terus memasukkan hal-hal yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, ya, racun-racun dimakan. Ini yang harus dibersihkan, ini yang harus digoncang. Amin. Saudara, manusia perlu digoncang, kenapa? Kalau nyaman-nyaman saja pasti turu-turu tok, betul enggak? Nyaman-nyaman saja suruh bertobat susah, betul enggak? Tapi kalau sudah seperti ini, ketakutan mencekam, mungkin saudara
1, 2, 3 minggu saudara belum terasa. Ya berada di kamar terus tidak boleh keluar, di rumah terus tidak boleh keluar, saudaraku. Ini kalau sudah mulai berbulan-bulan, saudaraku ya. Mana tahan, saudaraku, betul enggak? Makanya supaya ini cepat berlaku, ini cepat berlalu, saudaraku ya. Ya kita harus bangkit, amin. Harus bangkit, lawan. Ya dengan doamu, dengan pujian penyembahanmu. Amin, saudara. Ya doa profetik, perkatakan firman. Ya, Elisa memperkatakan firman, ya toh. Saudaraku, dalam satu hari Tuhan bisa balikkan keadaan. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Ingatlah kan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah kan orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Meskipun mengalami resesi, Tuhan katakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Hai orang yang tulus ikhlas. Orang yang punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Orang yang mau berbalik dan bertobat. Dengar. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi ini ada perjanjian darah loh. Ya saya ingatkan kepada saudara. Ya mari kita sama-sama, saudaraku ya. Saya serukan pertobatan ini karena banyak orang gak bertobat, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan dengan kegoncangan besar ini, saya yakin umat Tuhan semuanya bertobat, semua akan sungguh-sungguh. Jadi tidak akan pernah absen untuk ibadah lagi. Amin. Akan memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita masuk saudara, dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita mengingat betapa besar kasih setia-Nya. Betapa hebatnya Tuhan kita, saudara. Haleluya. Mari saudara siapkan semuanya. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Siapkan hatimu untuk Tuhan hari-hari ini. Tuhan sangat serius dengan hidup saudara. Dia tidak pernah main-main. Dan dia tidak pernah mempermainkan saudara. Saudara, saya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, untuk mengingat Jumat yang agung itu, di mana Tuhan disalibkan. Saudara coba baca di Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan bagi saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Perhatikan baik, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, katakan amin. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Kirapaya rasyakararapaya. Kita akan berdoa, saudara. Kita akan serukan firman Tuhan.
Lawan kita sekarang levelnya sudah dunia, saudaraku ya. Tidak level keluarga lagi. Kalau keluarga, mungkin hari-hari ini engkau sudah mengalami pemulihan karena mesbah keluarga. Sudah diizinkan di rumah untuk membangun mesbah keluarga. Menangkan peperangan di level keluarga. Level kota, yang kita sedang menjangkau jiwa-jiwa di kota Surabaya ini, saudaraku ya. Juga di kota dimanapun sudah berada, mungkin di Sidoarjo, ya, di Mojokerto, di Malang, atau seluruh Indonesia, seluruh Jatim ini, atau seluruh Indonesia, kota-kota mana, mungkin sudah tinggal di situ, saudaraku. Hari-hari ini lakukan terus untuk merebut kota, amin. Dan sekarang level dunia, saudaraku ya. Mari, saudaraku ya, saya ingin kita doa profetik. Ya. Katakan begini, saudaraku ya. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Amin, saudaraku ya. Sekali lagi, di dalam nama Yesus ada pengharapan. Firman itu obat, mendatangkan kesembuhan. Sama-sama, saudaraku ya. Firman Tuhan itu obat, mendatangkan kesembuhan. Ya. Corona segera berlalu. Secepat ia datang, secepat itu dia berlalu. Katakan dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan orang-orang yang bisa temukan vaksin. Pakai para dokter Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya. Tuhan tolong pemerintahan Indonesia. Presiden Jokowi tolong Tuhan. Supaya dia bisa menangani dengan penuh hikmat Tuhan. Pimpin dia Tuhan. Tuhan beri damai sejahtera Indonesia. Jadi perkatakan itu saja, saudaraku. Perkatakan terus yang baik-baik. Amin. Diulang-ulang, saudaraku. Perkatakan terus. Amin. Setuju, saudaraku ya? Mari, saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan nanti Bapak Gembala yang akan memimpin. Kita akan pujikan, sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah. Puji Tuhan, mari kita akan masuki perjamuan kudus. Kita akan masuki perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya Anda sudah menyiapkan roti dan anggur sesuai dengan himbauan dari Gembala-Gembala Kul. Baik, mari angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur ibadah Jumat Agung ini kami boleh sekali lagi bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih buat korbanmu, terima kasih buat karya salibmu, terima kasih buat semuanya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur dengan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, lalu ia mengucap syukur dan mengambil cawan itu. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Peringatilah setiap kamu mengingatnya akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari sama-sama kita minum dengan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kemiskinan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akhiri ibadah Jumat Agung kita. Kita minta berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, kita minta berkat. Bapa, kami bersyukur
kami bisa bersama-sama secara online untuk memperingati ibadah Jumat Agung ini. Kami percaya darah-Mu berkuasa, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu memulihkan keadaan kami, darah-Mu memproteksi kami. Kami percaya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya Jumat Agung online ini. Tuhan berkatilah kami, berkatilah kami. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, menolong hidupmu, memimpin, melindungi, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin.